Jamur ini juga sangat mengganggu ini Dok Des. Betulan Dok. Gatalnya ya Dok. Iya, apalagi pada orang yang cenderung dia banyak kegiatan, mengeluarkan keringat banyak, sehingga gatalnya itu amat-amat. Warnanya juga kan ini konteks panu itu jamur Ya, Dok? jamur, jamur juga itu. Belang sedikit udah, apalagi kalau perempuan udah jelas. Udah jelas, ini apa Dok putih gitu ya kan? Jadi nggak cantik, beda-beda warnanya. Benar. Terus kalau yang paling lumayan berat sih sebenarnya itu penyakit infeksi menular seksual. Itu seperti penyakit gonore atau raja singa ya kan, atau sifilis, atau yang ada yang kutil. Tapi kutilnya ini yang di kelamin ya, karena kan dia infeksi menular seksual. Berarti dia ditularkan melalui seksual hubungan, gitu. Jadi itu yang sebenarnya membuat beberapa pasien, kok aku bisa kena gini ya? Enggak sadar dia. Nggak sadar ya Dok. Iya gitu. Harus digali lebih dalam mungkin. Iya, itu dia. Nah, terus ada juga ini Dok, kanker kulit itu gimana ya Dok penjelasannya? Kadang kita kan juga bertanya-tanya gitu. Iya. Kalau kanker kulit ya di wilayah Indonesia itu yang paling banyak ada namanya basalioma. Basalioma itu dia kayak ini, keropeng yang nggak sembuh-sembuh, diobatin sampai kayak manapun dia nggak sembuh-sembuh, dan dia cuma satu-satunya gitu, dan dia berada di daerah yang terpapar matahari, sehingga salah satu faktor resikonya itu adalah matahari. Nah kebetulan kita akan belajar mengenai sunscreen tadi tuh, penting sekali orang yang kayak kita nih Indonesia tinggalnya di daerah tropis yang mataharinya hot banget. Nah jadi itu salah satunya basalioma tuh namanya, paling banyak tuh di daerah hidung. Hidung ya Dok, berarti wajah. Iya wajah. Kalau di kulit lain enggak Dok? Jarang. Terutama pada ini ya, kalau kulit yang lain di punggung bisa, tapi pada orang petani nih, kalau lagi membajak sawah di jam-jam 11, jam 12 itu kan trik-triknya itu. Nah mereka kan nggak pakai baju, bisa. Nah tapi jarang, cuman ada. Gitu. Berarti harus pakai sunscreen, pakai payung juga nggak Dok kira-kira? Kalau memerlukan bisa. Bisa ya? Pakai payung. Bisa. Ingat ya Prims, jangan lupa bawa payung. Payung iya. Terus Dok, ini yang paling umum laki-laki perempuan juga bisa kena jerawatan. Nah ini gimana penyebabnya? Katanya makan kacang tumbuh jerawat. Ya benar. Jadi sebenarnya bukan hanya kacang aja ya. Kalau berbicara mengenai makanan itu yang paling penting adalah mengenai indeks glikemiknya. Kalau indeks glikemik karbohidratnya itu tinggi, seperti olahan susu sapi, seperti gula, makanan manis-manis, terus protein, bahkan ada suplemen juga yang bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Iya, bisa banget itu. Apalagi biasanya minum susu muncul sih jerawat Dok. Iya, olahan sapi kan. Iya benar. Satu lagi kalau pria ini yang suka nge-gym. Nih kan protein whey itu kan. Whey protein susu ya Dok. Iya, susu itu. Nah, itu juga banyak loh itu. Oh, efeknya nimbulin jerawat juga itu. Iya, sampai kalau jerawat itu bukan hanya di wajah loh ya. Badan. Iya, di daerah dada atas, punggung belakang atas, lengan atas kiri kanan. Oh, bisa muncul sampai segituan muncul bisa. Berarti berhentiin susunya dong Dok kalau kayak gitu. Berhentiin susunya memang. Hilang jerawatnya. Tidak. Kalau udah kejadian ini harus diobatin dong. Berarti tetap harus berobat ya Dok. Iya, benar. Terus Dok, mengatur pola makanan untuk kesehatan kulit itu gimana ya Dok bagusnya? Mengatur pola makanan ya, sebenarnya sih yang kayak aku bilang tadi itu, batasin atau kurangin indeks glikemik karbohidrat yang tinggi tadi, kayak gitu. Apalagi cenderung orangnya punya kulit yang berminyak, ya kan, pasti dia lebih cenderung mengalami jerawat gitu. Berarti harus tahu kandungan berapa banyak karbonnya. Contoh nih, roti putih, nasi putih,
Nah, itu. Itu dikurangi ya, Dok ya? Iya. Nggak boleh kan, Dok? Iya, ganti beras merah boleh. Oh, beras merah. Iya, itu indeks glikemik kalau nggak salah itu ke sedang ringan deh. Beras merah itu. Lebih banyak rebus-rebusan. Itu gimana ya? Nggak boleh. Sayur, buah. Nggak boleh makan gorengan. Iya. No goreng-gorengan lagi. Tapi nggak apa-apa, yang penting glowing ya, Dok. Oh gitu ya? ya? Tanpa Okay. jerawat. Oh iya, bener. Harus dapat 2. Resolusi 2024 tanpa jerawat. Boleh. No goreng-gorengan. Nah, jadi Dok, bagi yang udah memang ada jerawat nih, Desi juga ada jerawat, itu cara treatmentnya atau ngilanginnya tuh gimana ya, Dok? Iya, itu Kan beda. bandel banget ya. Iya. Nggak mau hilang. Itu beda-beda sebenarnya. Beda-beda, Dok. Jerawat itu kan sebenarnya dia ada kondisi yang ringan sampai yang berat. Kondisi yang ringan itu bisa kita bilang kalau orang datang itu, Dok, muka saya beruntusan. Nah, itu kan komedo. Oh, komedo. Iya, komedo putih, ada komedo hitam. Terus ada yang, Dok, kok ada yang agak gede-gede kayak guli gitu. Iya, Nah, itu yang udah berat tuh, ada nanah-nanah ini. Jadi sedikit sakit dia nantinya kalau dia yang gede. Nah, itu tergantung daripada derajat jerawatnya ya. Jadi bisa mulai dari pemakaian krim, terus bisa dengan menggunakan tindakan ya. Kalau tindakannya ini ada banyak juga sih. Pertama bisa dengan peeling. Terus kemudian ada tindakan laser, bisa laser. juga. Ngilangin jerawat atau bekasnya itu, Dok, kalau laser? Dua-dua sekaligus? Dua-dua sekaligus. Tergantung kamu mau yang mana lasernya ini. Laser untuk komedo ada namanya kayak CO2. Kalau yang dulu zamannya itu ngomongnya kauter. Oh, kauter, iya. Iya, tapi sekarang ada yang kauter model laser. Nah, itu bahasa yang lebih gampang diterima tapi kali ya. Lebih canggih ya, Dok, kalau untuk sekarang ini ya? Iya, canggih. Kalau pakai laser ya udah jelas lah. Pasti hilang ya, Dok? Iya. Sekali aja langsung hilang gitu, Dok? Itu memang butuh sekali, tapi tetap nggak lupa dengan perawatan krim tadi. Perawatan. Iya, gitu. Nah, untuk jerawat lagi nih, Dok, atau untuk kesehatan kulit lah pada umumnya. Suplemen yang direkomendasikan itu apa aja, Dok? Vitamin E, kolagen. Ya, betul. Dapat dari mana? Makanan sehat yang tadi. Kemudian memang kalau mau makan suplemen vitamin itu sih boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan terlalu jauh, nanti umur 50 baru makan, udah nggak benar. Oh, dari umur berapa ya, Dok? 30 udah bisa. 30. Iya, seperti kolagen, vitamin A, vitamin C, vitamin E, bisa, tapi jangan jauh. Nah, itu salah satu pencegah untuk terjadinya proses penuaan dini. Nama sekarang skin aging kan, anti-aging. Iya. Khususnya untuk yang perempuan ya, Dok, karena yang laki-laki tadi kan awet muda katanya. Kalau perempuan dari umur 30 udah boleh. Ya, preparing. Udah. Ada juga ini, Dok, perawatan yang pakai bahan alami gitu. Air mawar, lidah buaya, ampas kopi, itu bener nggak, Dok? Atau cuman mitos? Iya ya. Sebenarnya itu kan kalau bahan-bahan yang alami sekarang itu, tahap sekarang itulah yang digalakkan. Tapi itu memang harus dilakukan penelitiannya. Oh, penelitiannya. Nah, penelitiannya gitu loh. Supaya enggak salah dengan tipe-tipe kulit kita yang kita sebutin tadi itu gitu. No problem sih sebenarnya memakai air mawar, tapi memang dia sudah harus ada hasil penelitiannya yang manusia. Itu kan yang paling tinggi tuh, penelitian terhadap manusia tuh ya kan. Nah, baru benar. Mau dipakai ya boleh, silakan, nggak ada masalah sih gitu. Berarti ini masih tahap penelitian? Iya, sekarang ini masih banyak loh dilakukan penelitian menggunakan bahan-bahan alami. Salah satunya apa ya, Dok, kira-kira yang bahan alami lagi penelitiannya, Dok? Sekarang kemarin itu daun jeruk. Oh, daun jeruk. Daun jeruk. Tapi jangan dimakan ya. Di airnya, Dok, atau ya kan bukan direbus toh. Gitu, salah satunya. Terus ada itu yang buah naga. Buah naga. Iya. Berarti banyak ya, Dok, sekarang? Banyak. Tapi tahap penelitian kita tunggu. Iya. Semoga nanti tahap percobaan ke manusia ya, Dokter? Iya, bukan mengecilkan untuk bahan alami ya. Itu memang dibutuhkan. Cuman memang begini masalahnya adalah dia belum tuntas
belum penelitiannya, belum tahap yang untuk boleh dilakukan kepada manusia, satu. Kemudian yang kedua, kalau kita membedakan antara bahan alami dengan bahan kimia itu kan memang sesuatu hal yang sangat jauh. Namanya alami dengan bahan kimia. Misalnya kalau kimia itu kan kayak dipaksakan supaya mukanya nerima. Kalau bahan alami kan dia, jadi kayaknya kalau bahan alami itu lebih pelan. Lebih pelan untuk, ya, Dok? iya, goalnya lebih lama. Iya, daripada bahan kimia tadi gitu. Nah, Prim, seru sekali kan pembahasan kita hari ini. Itu baru sebagian kecil ya, Dokter? Iya, kecil ya. Nah, ada kelanjutannya di Prim Talk selanjutnya bersama Dr. Joyce, spesialis kulit dan kelamin. Nah, bagi kalian nih, yuk tetap follow media sosialnya Prim TV, like, subscribe, dan kasih komentar. Boleh juga nih kasih ide, ya, biar nanti langsung kita tanya ke dokternya, terus munculin ide-ide apa lagi nih buat Prim Talk selanjutnya yang lebih seru. Oke? Dan di sini saya Dr. Desi beserta Dr. Joyce, spesialis kulit dan kelamin, mohon undur diri dulu. Sampai ketemu di Prim Talk selanjutnya. Dadah. Dadah.